Halo minasan, selamat datang di channel ini. Di episode sebelumnya, Takemichi telah berhasil menyelesaikan misinya di masa lalu, yang mana hal tersebut membuat Hina yang ada di masa depan masih hidup. Namun, kesenangan tersebut tidak bertahan lama. Tak berselang lama, Hina meninggal dalam mobil karena ditabrak oleh Hakun atas perintah Toman. Dan mereka berdua pun meninggal dalam ledakan yang terjadi. Karena hal itu, Takemichi berjanji pada dirinya sendiri akan menjadi pemimpin geng Toman di masa lalu untuk mengakhiri kekacauan yang terjadi di masa depan. So, bagaimana kelanjutannya? Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan kurang lebih seperti apa cerita yang akan terjadi di episode 13 nanti berdasarkan cerita manganya. Tentu saja video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Namun bagi yang ingin tahu, silakan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke, minasan, let's talk about this. Cerita dimulai dengan upacara pemakaman Tachibana Hinata. Setelah acara tersebut selesai, nyokap dari Hina memberikan sebuah kalung kepada Takemichi. Kalung tersebut adalah kalung pemberian dari Takemichi sendiri untuk Hina di masa lalu. Nyokapnya mengatakan, Hina sangatlah mencintai Takemichi dan selalu memakai kalung itu setiap waktu. Karena hal itu, Takemichi jadi semakin sedih. Naoto di sini merasa sangat kesal karena kakaknya ujung-ujungnya tetap meninggal meskipun Takemichi telah menyelesaikan misinya di masa lalu. Di lini masa ini, Akun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Akun terpaksa membunuh Hina karena perintah dari seseorang yang mengancam keluarganya. Takemichi kemudian mengatakan pada Naoto, sebelum ledakan terjadi, Akun sempat berkata bahwa dia bekerja untuk Toman. Takemichi juga bertanya-tanya kenapa Hanma juga ada di sana. Naoto merasa putus asa karena mereka tidak bisa mengubah apa-apa. Tapi Takemichi tidak berputus asa. Berkat semua hal yang terjadi, dia menyadari satu hal. Mereka harus memperbaiki sumber dari masalah ini, yaitu membersihkan Toman. Takemichi berkata pada Naoto bahwa dia harus menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Tapi Naoto mengatakan ide tersebut kurang realistis. Takemichi bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi, padahal dia berhasil menyelamatkan Draken. Tidak mungkin akan ada celah bagi Kisaki untuk bergabung dengan Toman selama Draken dan Maiki masih bersama. Tidak mungkin Toman menjadi rusak ketika Draken masih hidup, kata Takemichi. Naoto kemudian berkata, mungkin ide yang bagus untuk mencari keberadaan Draken. Singkat cerita, Naoto lalu mengajak Takemichi datang ke sebuah penjara. Takemichi bertanya, untuk apa mereka datang ke sana? Dan ternyata Draken sekarang adalah tahanan terpidana mati karena kasus pembunuhan. Draken yang akhirnya kembali bertemu dengan Takemichi, kemudian langsung menyapanya dan mengaku senang bahwa Takemichi baik-baik saja. Takemichi langsung bertanya pada Draken, apa yang terjadi? Kenapa kau membunuh seseorang? Kenapa Toman menjadi seperti ini? Draken lalu berkata, dia tidak menyesali apa yang telah dia perbuat. Keadaan Toman sekarang, semuanya adalah salahku, karena aku tidak bisa menghentikan dia, sambung Draken. Dia kemudian mengingat saat-saat yang menyenangkan mereka ketika masih muda di geng Toman. Anggota Toman terus bertambah dengan cepat, berkelahi, menghajar orang tiap hari seperti sebuah festival. Toman adalah segalanya bagiku, kata Draken.
Dia sama sekali tidak memiliki penyesalan. Tapi, jika dia bisa kembali ke masa-masa itu, ada sesuatu yang pasti harus dia lakukan, yaitu membunuh Kisaki. Takemichi dan Naoto sontak terkejut mendengar perkataan Draken tersebut. Namun sangat disayangkan, waktu berkunjung mereka telah habis. Sambil berjalan menuju pintu keluar, Draken menyuruh Takemichi pergi dari Tokyo karena dia tahu Touman berniat untuk membunuh Takemichi. Bagi Kisaki, membunuh orang sudah seperti menepuk lalat. Takemichi kemudian bertanya, kenapa mereka mencoba membunuhnya? Draken lalu menjawab, Kisaki mengagumi Maiki, tapi dalam kedipan mata, kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Kisaki ingin merebut semua yang Maiki miliki. Kemudian terungkap fakta bahwa yang memerintahkan Draken untuk membunuh adalah Kisaki sendiri. Anjir, bahkan orang sebijak dan sekuat Draken sekalipun tak berkutik pada kelicikan Kisaki Teta ini. Nah, singkat cerita, Takemichi dan Naoto telah berada di apartemen milik Naoto. Takemichi masih tidak percaya bahwa Draken dihukum mati. Dia lalu bertanya pada Naoto, siapa sebenarnya Kisaki itu? Naoto lalu mengatakan, Kisaki Teta adalah presiden sementara, salah satu orang penting di geng Tokyo Manji saat ini. Kisaki mungkin orang yang bertanggung jawab atas kematian terus-menerus kakaknya. Polisi telah mencari sekuat tenaga, tapi belum ada petunjuk. Takemichi udah berkata dirinya belum pernah bertemu dengan Kisaki di masa lalu. Sebagai satu-satunya pilihan, pahlawan cengeng kita ini kemudian kembali mengatakan dia akan menjadi pemimpin Touman. Tapi Naoto masih meragukan hal tersebut. Takemichi lalu berkata, jika dia menjadi pemimpin Touman, maka dia bisa menghentikan Kisaki, juga melindungi Draken, Maiki, dan Hina. Takemichi sudah memiliki rencana. Pertama, dia akan menjadi kapten divisi. Selagi Pachin absen, untuk saat ini, posisi kapten divisi 3 sedang kosong, dan posisi itulah yang Takemichi incar. Meskipun rencana tersebut sangat nekat, tapi Naoto akhirnya setuju dan mempercayakan misi itu ke Takemichi. Untuk kali ini, Takemichi akan pergi cukup lama. Mereka berdua kemudian berjabat tangan, dan Takemichi memulai time leaping. Misinya kali ini cukup panjang, mulai dari kenapa dia mencapakan Hina, kenapa Hanma ada di tempat kejadian Hina, kenapa Draken dihukum mati, siapa Kisaki, dan kenapa dia membenci Maiki. Misteri-misteri tersebut harus dia pecahkan layaknya sebuah puzzle yang disusun. Setibanya di masa lalu, Takemichi tiba-tiba berada di pemandian umum. Maiki dan Draken juga ada bersama dirinya. Takemichi menanyakan, luka tusukan Draken apakah sudah sembuh? Dan luka Draken memang terlihat sudah sembuh. Tapi dengan keisangannya, Maiki memukul luka Draken, dan mereka mulai bergelut di sana. Melihat hal tersebut, Takemichi mengingat apa yang terjadi di masa depan, yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang dia lihat sekarang. Singkat cerita, mereka bertiga kemudian keluar dari tempat pemandian. Di luar, para kapten divisi Touman telah menunggu mereka. Takemichi nampak bingung kenapa mereka ada di sana. Maiki kemudian berkata, Takemichi, ayo kita pergi ke pelantikan kapten baru divisi ketiga. Cerita ditutup dengan ekspresi Takemichi yang kaget mendengar hal tersebut. Nah, itulah tadi spoiler Tokyo Revengers episode 13 berdasarkan cerita di persimpangannya. Untuk animenya, mari kita nantikan bareng perilisannya minggu besok di channel YouTube Muse Indonesia. Dan pastinya secara gratis dong.
Nah, selanjutnya kita akan membahas awal mula terbentuknya geng Tokyo Manji atau lebih dikenal dengan Touman. Pada kesempatan kali ini, admin mau membahas serial Tokyo Revengers. Dikarenakan serial ini menjadi salah satu serial yang menurut admin sangatlah seru untuk dibahas. Dan pembahasan kali ini adalah tentang kisah awal mula terbentuknya geng Tokyo Manji atau yang lebih dikenal dengan nama Touman. Oh ya, BTW, bagi kalian yang mungkin mengikuti serial ini hanya dalam versi animenya, admin ingatkan video ini akan menjadi konten full spoiler. Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Tapi bagi yang ingin tahu, silahkan tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat bikin kontennya. Oke, minasan, let's talk about this. Nah, sekedar informasi, barangkali di sini ada yang belum nonton animenya, admin saranin buat nonton dulu deh. Soalnya anime ini menjadi salah satu anime yang sangat recommended. Dan di tiap perilisan episode terbarunya, anime Tokyo Revengers selalu masuk ke daftar trending. Nah, jika kalian mau nonton, bisa tonton di channel YouTube Muse Indonesia. Dan pastinya secara gratis. Oke, kembali ke pembahasan. Tokyo Manji Gang atau sering disebut juga Touman adalah sebuah geng yang dipimpin oleh Sano Manjiro alias Maiki, dan wakilnya Ryugo Juken alias Draken. Geng Touman merupakan salah satu geng besar di Shibuya. Mereka menguasai Tokyo dengan anggotanya yang mencapai 100 orang lebih. Lalu siapa pendiri geng ini? Dan kapan berdirinya? Pendiri Touman bukan Maiki ataupun Draken. Geng Touman sebenarnya didirikan oleh orang yang bernama Keisuke Baji. Baji merupakan teman masa kecil Maiki. Walaupun karena tidak akur, Baji dan Maiki selalu bermain bersama. Maiki sudah menganggap Baji sebagai sahabat, sebaliknya Baji juga kagum dengan Maiki yang tak terkalahkan. Terbentuknya Touman. Geng Touman berdiri sama sekali tidak direncanakan. Ketika Maiki berumur 12 tahun, dia mempunyai 5 teman, diantaranya adalah Draken, Baji, Kazudora, Pachin, dan juga Mitsuya. Ketika itu, Kazudora yang tinggal di daerah geng Black Dragon mempunyai masalah dengan mereka dan sempat melawannya seorang diri. Nah, mendengar hal tersebut, Baji memberi usulan untuk membentuk geng dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk melawan geng Black Dragon. Dan dari sinilah geng Touman berdiri. Awal nama Touman. Pada saat pembentukan geng tersebut, mereka juga mulai memikirkan nama gengnya ini. Dan yang memberi usulan adalah Maiki. Dia memberi saran untuk dinamai Tokyo Manjiro Gang. Namun, hal itu tidak disetujui oleh semuanya, karena ia menggunakan namanya sendiri sebagai nama geng tersebut. Dan geng itu akhirnya sedikit disingkat, yang akhirnya bernama Tokyo Manji atau Touman. Moto geng Touman. Moto dari geng Tokyo Manji terkesan sangat bagus dan keren, yaitu semua untuk satu dan satu untuk semua. Yang bisa diartikan bahwa anggota geng Touman saling terikat. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk saling menjadi satu sama lain ketika mereka di mana salah satu dari mereka sedang dalam masalah, maka semua anggota geng Touman akan datang untuk membantu dan melindunginya. Struktur keanggotaan. Ketika Baji memberikan usulan untuk membentuk geng tersebut, Baji juga sudah menyiapkan struktur keanggotaannya. Ia memilih Maiki yang terkuat dan sombong banget sebagai pemimpin dan Draken saudara yang bisa diandalkan sebagai wakilnya. Ia juga tidak lupa untuk yang lainnya, Mitsuya sebagai moderator akan memimpin pengawal elit. Pachin yang kuat akan membawa bendera, sedangkan Baji sendiri dan Kazudora akan membentuk unit penyerangan.
Well, itulah tadi kisah tentang awal mula terbentuknya Tokyo Manji Gang. Nah, jika kalian ada pendapat maupun pertanyaan, tulis saja langsung di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk follow kedua Instagram Dewa untuk mendapatkan update terbaru. Oke, segitu saja untuk kali ini. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.